Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Semoga Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah misteri yang berjudul Makam Wasiat Iblis Part 5. Malam kian merasuk, setegar, sekokoh, sekaku pohon-pohon yang tegak berdiri membisu. Batu-batu menunduk tenang dan rerumputan bergoyang tanpa bosan. Benak berkerjap menimang-nimang apa yang barusan terjadi menjadi suatu buah pikir yang bermunculan di kepala. Bagai jerawat yang tumbuh subur di remaja yang baru mengerti akan cinta. Tanpa terasa kaki Jeliteng telah mengarahkan langkah pada suatu tempat yang begitu mencekam, begitu senyap. Dan tubuhnya dihadapkan di sebuah perubahan hawa yang jarang-jarang dia alami. Suatu hawa kuat persekutuan gaib dari kumpulan gaib yang beda dari pasar atau kampung setan sekalipun. Seperti makam pengurung iblis di lereng Welirang Arjuno yang didatangi bersama Gusidik beberapa waktu yang lalu. Mungkinkah ini makam wasiat iblis? Gumam Jeliteng. Lalu dia mencoba membuka mata batinnya untuk melihat, tapi tak terlihat apa-apa. Hanya barisan pohon yang rapat dan gelap, serta kabut tipis melayang-layang menutup pandangan ke depan. Kemudian Jeliteng melipat gandakan kekuatan mata sampai setengah tenaga yang dia miliki. Tiba-tiba selarik cahaya putih menghantam dadanya, hingga dia terpelanting terjerembab mencium tanah. Kutu kupret, kecoak punting. Maki Jeliteng sambil berdiri, ada yang ingin main-main dengan diriku. Kata Jeliteng lagi yang kini mulai bangkit tersungut-sungut memecah amarahnya. Langsung tanpa ini dan itu, Jeliteng hantamkan rengkah angin ke tempat keluarnya selarik cahaya putih tadi. Dan boom! Asap putih mengepul. Pukulan Jeliteng tertahan sesuatu tameng yang dahsyat. Dan tiba-tiba berkelebat bayangan putih bermunculan, diikuti satu bayangan hitam yang berdiri di depan di antara bayangan putih-putih tadi. Kini di hadapan Jeliteng berdiri seseorang dari golongan jin, berpakaian serba hitam, dan berikat kepala juga hitam. Di belakang beliau berdiri puluhan lelaki berpakaian serba putih. Mereka berhadapan berjarak tak lebih dari 3 meter. Mungkin yang pakaian hitam ini adalah pemimpinnya. Gumam Jeliteng, berjenggot agak panjang, matanya tajam, dan bermuka bersih penuh aura. Salah apakah diriku sampai Kisanak menjatuhkan tangan jahat kepadaku? Kata Jeliteng dengan menahan amarah. Mereka diam saja dan tetap waspada. Jeliteng melempar tanya sekali lagi. Siapakah kalian semua adanya? Kalian telah menjatuhkan tangan jahat kepadaku. Jangan salahkan aku. Kalau kalian tak menjawab, aku pun bisa lebih jahat daripada kalian lakukan tadi. Kata Jeliteng lagi ketika omongan dan pertanyaannya didiamkan saja oleh sekumpulan orang-orang di hadapannya yang menatap tajam dan dengan teliti. Dengan tiba-tiba kelebatan bayangan putih telah mengurung Jeliteng dalam bentuk formasi lingkaran, dan mereka berputar-putar cepat membentuk suatu pusaran angin yang mengurung dengan sangat cepat. Pertarungan seru tak bisa terelakkan. Jeliteng memukul barisan pengurung ke kiri dan kanan dengan rengkah angin. Hasilnya formasi mereka goyah dan sedikit bikin celah di barisan lingkarannya. Dan saat itu juga Jeliteng juga hantamkan dengan rengkah bumi tanpa mereka sadari. Maka semakin kocar-kacirlah barisan pertahanan mereka. Larikan-larikan sinar putih ganas mereka kini tak mampu menembus tubuh Jeliteng, karena Jeliteng sudah kerahkan ilmu tameng bumi dan langit untuk menutup serangan mereka. Satu persatu mereka dapat Jeliteng robohkan dengan memberi tanda cap telapak tangan di tubuh mereka. Itulah tanda dari ilmu rengkah bumi, jika dipukulkan selalu membekas telapak tangan pada apapun yang terkena pukulan itu, dan seperti hangus. Mundur. Tiba-tiba suara orang yang berpakaian hitam-hitam melantang yang dari tadi hanya menonton. Kini Jeliteng dihadapkan pada sosok berwibawa dari kelompok jin ini.
Mungkin panglima perangnya atau pemimpin tak diketahui yang pastinya. Tatapannya begitu tajam, bisa menyiutkan nyali siapapun yang beradu pandang dengannya. Manusia berbau iblis, enyah kau. Dengan secepat kilat dia menerjang dengan serangan yang begitu mematikan. Secepatnya Jeliteng menghindari serangan itu. Kini Jeliteng mulai keteteran dengan serangan tusukan-tusukan jarinya, juga tendangan yang begitu cepat. Dan dia hanya bisa mampu menangkis dan menghindar tanpa bisa membalas serangan yang bertubi-tubi. Kadang-kadang lengannya beradu ketika menangkis, rasanya kalah tenaga dan mulai ngilu-ngilu jika tangan ini bertemu tangan dia. Sampai akhirnya sebuah tendangan mendarat di perut hingga buk. Untuk kedua kalinya Jeliteng tersungkur, terjerembab di tanah. Waduh, tameng bumi dan langit bisa diterobos oleh tendangan mautnya. Pikiran Jeliteng mulai menerawang jauh. Tangan serasa ngilu, perut seperti mau akan muntah dan melebam kebiru-biruan. Dengan meringis menahan sakit, Jeliteng berdiri mengumpulkan tenaga yang akan dia pusatkan pada kedua tangannya untuk memulai serangan, menarik nafas dengan teriakan, "Hea! Edan!" Gemuruh menderu membentuk gelombang panas menerobos menyerang Panglima Jin itu. Tapi dia sudah siap dengan serangan Jeliteng, dan tangannya keluar gulungan menyerupai kabut yang berputar-putar dahsyat, membentur gelombang panas yang dilepaskan Jeliteng, dan ketika bertabrakan di udara menimbulkan suara blar. Dum. Kekuatan tabrakan gelombang panas dan gulungan kabut itu membuat mereka terpental. Jeliteng terpental 5 tombak ke belakang dan terkoyak bajunya hingga robek-robek. Dadanya terasa panas terbakar, dan ada genangan darah di bibir bawah, tangan dan kaki gemetaran tak kokoh lagi jika dipaksakan berdiri. Panglima Jin terdorong 3 tombak, juga tersungkur, tapi langsung berdiri. Tanda ilmunya 2 tingkat di atas Jeliteng dan siap menyerangnya lagi. Kaki Jeliteng pun goyah jika dipaksakan berdiri. Kini dia hanya terduduk bersila mengumpulkan tenaga dan pasrah apapun yang akan terjadi. Dalam keadaan terjepit, Jeliteng keluarkan tasbih cendana dari tempatnya. Kini Panglima Jin itu sudah siap dengan pukulan gulungan kabut yang akan dilepaskan kepada Jeliteng. Seketika, wus, wus. Gulungan kabut datang menerjang bagai badai menerjang gunung. Begitu hebatnya gulungan kabut yang dilepaskan Panglima Jin, hingga menimbulkan suara yang menderu-deru, sangat mengerikan, yang siap menghantam tubuh Jeliteng. Saat beberapa tombak dari tempat Jeliteng duduk siap menghantam tubuhnya, tasbih cendana yang disiapkan melesat berputar-putar menghisap gulungan kabut, hingga tak bersisa, seperti tersedot amblas hilang seketika. Hingga Panglima Jin terpekik heran dan berkata, "Tasbih Kiai Ampel." Serentak mereka bersautan dari Panglima Jin ke para pejuangnya, dan serentak pula mereka berjongkok tunduk. Mereka tetap jongkok dan tunduk, meski tasbih cendana telah ditarik Jeliteng kembali ke tangannya. Badan Jeliteng terasa protol di tulang belulang, ngilu dan sakit semua. Tiba-tiba ada kelebatan bayangan hitam menghampiri Jeliteng, seraya berkata, "Cucuku." Ternyata yang datang adalah nenek penanggungan. Beliau mengembungkan geraham tanda marah besar, siap melepaskan tongkat sakti untuk menyerang Panglima Jin dan pasukannya. Tapi keburu Jeliteng pegang tangannya. Sudah, Nek," kata Jeliteng. "Utuku, Pret. Berani-beraninya kalian menyerang cucuku Jeliteng ini." "Maaf, Nyai Ratih. Saya tidak tahu kalau Jeliteng masih cucu Nyai." Lalu Jeliteng berdiri dengan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuh dan bertanya, "Bukankah ini tempat makam wasiat iblis?" "Iya, saya minta maaf sebesar-besarnya kalau kamu masih cucu Nyai Ratih dan masih punya hubungan sama para kiai-kiai Ampel. Kalau begitu, tunjukkan makam wasiat iblis itu." Mereka tunduk bukan karena Jeliteng atau nenek penanggungan, tapi karena mustika tasbih cendana yang mereka kenali. Jeliteng juga tak tahu kalau tasbih cendana itu adalah berjuluk Kiai Ampel. Memang dahulu tasbih itu memang didapat dari kawasan masjid dan makam Sunan Ampel, pemberian seseorang pria muda seusia Jeliteng yang tidak dikenali namanya. Dia hanya meminta uang untuk ongkos pulang ke kampungnya dan memberinya sebuah tasbih kayu cendana.
Tasbih itu baru tahu kemustikannya setelah Jeliteng diberi cara penggunaannya oleh sang pemberi. Mungkin ini sudah garis takdir bahwa tasbih tersebut ikut dengan Jeliteng. Dengan badan terasa sakit dan ngilu-ngilu, Jeliteng masuki area makam wasiat iblis. Nenek menunggu di luar, tak diperbolehkan masuk ke dalam kawasan makam. Area makam wasiat kitab iblis dijaga penjaga berlapis-lapis, semua dari golongan jin putih. Ada sekitar 5 sap penjagaan sampai pada makam. Tampak bukanlah sebuah makam pada umumnya, hanya berupa tanah yang tertutup lempengan batu. Ketika Jeliteng sampaikan keinginannya untuk melihat langsung dengan menyuruh Panglima Jin membukanya, beliau menolaknya dan kemudian berkata, "Ngapunten Dimas Jeliteng," sambil tangannya memegang kedua bola mata Jeliteng yang terpejam. Serasa ada hawa dingin mengalir ke mata Jeliteng, lalu beliau menyuruhnya membuka mata. Maka dalam batu itu tampaklah sebuah kotak berisi sebuah kitab yang disebut Kitab Wasiat Iblis. Benar-benar hebat Panglima Jin ini, dengan hanya membaca bismillah lalu memegang 2 bola mata Jeliteng, sudah bisa menyalurkan ilmu paninggalan jagat. Jadi kini mata Jeliteng sudah bisa melihat lebih jauh dan tembus pandang, bahkan jika diinginkan, bisa tembus pandang pada manusia, seolah mereka pada telanjang kala memandang dengan paninggalan jagat. Panglima Jin juga menotok kedua pundak Jeliteng, lalu memasukkan hawa murni, agar rasa sakit akibat pukulan gulungan kabut hilang dari tubuh Jeliteng, dan juga menambah kekuatan pada tenaga dalam ke tubuhnya, sebagai tanda maaf atas tangan jahat dari pertempuran tadi. Kini dengan hormat, Jeliteng ucapkan ribuan terima kasih kepada Panglima Jin, karena telah menurunkan ilmu linuwih kepada dirinya dalam waktu singkat. Kini tubuh Jeliteng sekarang segar dan sehat serasa ringan seperti minum STMJ telur angsa. "Saudara Jeliteng, maaf, saudara masih bau iblis betina puncak penanggungan. Maaf, mandi junub dulu, biar saya dan teman-teman tidak salah serang lagi." "Oh, kutu kupret, tahu aja ini Jin kalau aku habis berjumbu," gumam Jeliteng dalam hati dan cengar-cengir sendiri. "Njih," jawab Jeliteng sekenanya. Kini keheranan menyumpal kepala dan angan Jeliteng. Kenapa para kiai langitan dan tebu ireng menyuruhnya mencari makam wasiat iblis yang jelas-jelas aman terkendali, terjaga rapat rapi oleh para jin-jin putih yang sakti mandraguna? Sekalipun Jeliteng, Nenek, Si Kunto dan Dermo membantu pun tak akan sanggup membobol pertahanan area makam wasiat iblis. Karena ada 5 sap pertahanan, tiap sap punya panglima sendiri-sendiri. Terus kenapa para kiai menugaskan dirinya yang minim akan ilmu-ilmu kegaiban? Seperti sarang lebah yang penuh dengan ribuan tawon keluar masuk, itulah yang sekarang ada di kepala Jeliteng, berkecamuk begitu ruwet. Tak terasa Jeliteng sudah diantar Panglima Jin di luar area makam, di mana Nenek Rati sudah menunggu dengan sungut-sungut, dan mereka pun berpamitan dengan Panglima Jin menuruni penanggungan menuju rumah nenek. Di rumah Nenek Rati, sebuah tempat sederhana berdinding kayu, ada piaraan beberapa puluh ayam yang dilepas bebas, tepat di tapal batas hutan, dan rumah itu berdiri sendiri tanpa tetangga. Nenek menyuruh Jeliteng mandi, katanya masih berbau iblis betina. Di dalam rumah, aroma masakan lezat mempercepat acara mandi si Jeliteng. Entah siapa yang masak dalam hitungan menit, sudah tersaji hidangan semua kesukaan si Jeliteng. Ada ayam bakar, tempe dan tahu goreng, sayur ketela ramba dan kacang panjang mentah, serta tak lupa sambal mangga muda. "Ayo cu, dimakan," kata nenek. "Siapa nek yang masak? Kok tahu kesukaanku?" kata Jeliteng mulai nyerocos, bertanya juga keheranan melihat semua dengan cepat tersaji. "Udah, makan saja. Jangan banyak bicara." Jeliteng pun nyengir sambil mengunyah. Semalam Jeliteng menginap di rumah nenek. Banyak wejangan dan nasihat menghampirinya. Sampai pada subuh Nenek Ratih membangunkan Jeliteng. "Hai Jeliteng, bangun dan lekas mandi. Ayo ikut nenek subuhan." "Iya," sambil melilit tidur lagi. Sampai-sampai ada pemukul ayam mendarat di kaki Jeliteng.
Plak, plak. Ayo lekas bangun. Jeliteng pun terbangun dan lekas mandi. Setelah itu nenek mengajaknya ke tempat agak lapang untuk sholat katanya berjamaah. Dan Jeliteng dijadikan imam dalam sholat subuh itu. Ternyata makmumnya semua adalah bangsa jin yang telah dimualafkan oleh Nenek Ratih dan Gus Sidik. Subhanallah, gumam Jeliteng dalam hati. Baru kali ini Jeliteng dijadikan imam dari puluhan jin yang akan menunaikan ibadah sholat subuh. Dan hanya seorang makmum manusia, yaitu nenek penanggungan. Habis subuhan Jeliteng langsung masuk rumah dan tidur lagi. Caci maki ayam bertelur dan nyanyian nenek yang gembret waktu nembang bangunkan mimpi indah Jeliteng yang lagi terbang di awan-awan tinggi, menikmati indahnya gunung. Laut luas akhirnya terjatuh ke bumi dan terbangun. Setelah sarapan akhirnya Jeliteng pun pamit pulang dan memeluk nenek hitam ini dengan erat juga terharu. Pulanglah cucuku, amalkan semua yang kau dapat dari semua perjalananmu selama ini. Dan ambil hikmahnya, gunakan ilmu yang kudapat dari ini, semua untuk kebaikan. Dan ingat, langsung ke Tebu Ireng, kata Nenek Ratih sedikit terharu. Enjih nek, kata Jeliteng yang mulai melepaskan pelukannya, seraya sekali lagi mencium tangan Nenek Ratih, dan pergi berlalu meninggalkan kediaman Nenek Ratih yang dipenuhi masyarakat dunia kosong tak kasat mata oleh orang-orang awam yang melintas di dekat rumah dari Nenek Ratih alias Nenek Penanggungan. Di lereng Penanggungan, Nenek Ratih hidup menyendiri dan sedikit menjauh dari perkampungan. Entah apa alasan Nenek Ratih menjauh dari perkampungan, ataukah memang menjauh dikarenakan Nenek Ratih membimbing para jin-jin itu dalam suatu perkampungan tak kasat mata, hingga beliau menjauhkan diri dari peradaban manusia. Sahabat Sejuta Kisah, masih ada satu part lagi, yaitu akhir dari sebuah kisah misteri yang berjudul Makam Wasiat Iblis. Bagaimanakah nasib Sejeliteng selanjutnya? Pastikan Anda tidak melewatkan bagian akhir dari kisah ini. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.